masalah transportasi di pedesaan cukup rumit, berbeda dengan masalah transportasi di perkotaan. Salah satu kesulitan utamanya karena permintaan perjalanannya sangat kecil. Rumah di pedesaan cukup jauh antar rumah, lalu penduduknya juga sedikit, intensitas perjalanan juga tidak terlalu tinggi, sehingga cukup menyulitkan untuk penyediaan layanan transportasi. Kalau di kota, para insinyur teknik sipil transportasi itu biasanya memodelkan atau merencanakan transportasinya dengan melihat di mana pembangkitan perjalanan, di mana tujuan perjalanan. Jadi dari mana perjalanan itu berasal, lalu kemana, lalu dibuat simulasi sehingga bisa ditentukan layanan transportasi umumnya seperti apa. Namun untuk di desa cukup unik karena itu tadi jumlah penumpangnya, penduduknya sedikit dan jarak antar rumah cukup jauh. Beberapa ahli transportasi sebenarnya sudah pernah menyarankan bahwa untuk transportasi pedesaan itu tidak bisa solusinya dengan seperti yang di kota penyediaan transportasinya. Artinya diserahkan kepada penyedia transportasi dengan bergantung pada jumlah tiket atau pembayaran tiket. Jadi biaya operasional transportasi, pelayanan transportasi di pedesaan, misalnya angkot dan transportasi umum lainnya, dibuat bergantung pada karcis. Itu tidak memungkinkan, sehingga sebaiknya pemerintah daerah itu memberikan subsidi yang besar, karena tipe dari transportasi pedesaan itu sebenarnya bukan bukan menyediakan transportasi di jalur yang sudah banyak permintaan penumpangnya, tapi sebenarnya fungsi utama dari transportasi pedesaan itu membuka ruang-ruang ekonomi baru. Jadi tidak menunggu ada permintaan perjalanan di situ, tapi diadakan dulu layanan transportasinya ke daerah situ sehingga daerahnya bisa bangkit. Nah, tapi pemerintah daerah juga punya banyak batasan dana yang dimiliki, sehingga cara yang seperti ini juga cukup sulit dilakukan di banyak daerah. Nah, di momen Pilkada 2020 ini ada sebuah ide yang menarik dari perhelatan Pilkada di Kabupaten Jember. Ada salah satu calon bupati dan wakil bupati yang mengusulkan ide atau membuat janji kerja, rencana kerja berupa satu desa satu bus gitu. Jadi setiap desa diberikan kendaraan berupa satu bus, dan nanti warganya dipersilakan untuk menentukan busnya ini mau digunakan untuk apa. Jadi bukan pemerintah daerah yang membuat jalur transportasi di situ, tapi diberikan kendaraannya. Nah, bersama saya sudah bergabung dua orang, ada Agri dan Muhammad Ali. Ini dua-duanya pernah belajar transportasi. Agri pernah belajar transportasi di Teknik Sipil UGM, dan Muhammad Ali Akbar ini malah sedang melanjutkan studi transportasi yang lebih mendalam. Jadi aku bakal banyak ngobrol dengan mereka kali ini tentang transportasi di pedesaan berkaitan dengan ide tadi, satu desa satu bus. Oke, pertama aku ke Agri dulu ya. Ya. Menurutmu gimana, Agri? Ide satu desa satu bus ini menurutmu gimana? Karena selama ini kan ya udah di desa itu sebenarnya selama ini dibiarkan ya udah angkot aja yang melayani di situ. Misalnya biasanya kan mama mau ke pasar dan lain-lain. Terus lama-lama karena penumpangnya semakin sulit, banyak orang yang punya kendaraan sendiri atau bahkan sekarang banyak transportasi online, akhirnya banyak angkot yang mati.
sehingga layanan transportasi di pedesaan jadi banyak yang mati transportasi umumnya. Nah ini ide satu desa satu bus ini gimana menurutmu? Aku nggak tahu kalau secara khusus di kabupaten tadi ya, yang ada janji salah satu calon bupati ya itu ya. Hmm. Kalau secara umum menurutku itu bagus sih, karena eh, sebenarnya kan penyediaan moda transportasi itu nggak selalu demand based atau berbasis pada permintaan, tapi juga bisa supply based, berbasis pada penawaran. Jadi dengan ditawarkannya akses baru itu membuka uh, apa namanya koneksi antar daerah yang mungkin sebelumnya lebih susah dijangkau dengan sebelum adanya bis seperti itu. Jadi seperti yang tadi dikatakan, bisa membuka peluang-peluang ekonomi baru seperti itu. Terus kalau untuk uh, daerah yang rural atau di daerah desa itu ya, saya menduga itu permintaannya juga nggak akan terlalu tinggi ketika itu diadakan. Jadi memang tidak bisa dihitung dalam perhitungan bisnis untung rugi seperti itu. Jadi itu lebih ke apa ya? Untuk menggenjot perekonomian lah seperti itu. Hmm. Meningkatkan akses yang lebih tinggi. Mungkin uh, apa namanya operasionalnya bisa disesuaikan, apa namanya, seperti angkutan sewa khusus. Jadi nggak trayek. Kalau trayek kosong terus kan supirnya malas juga Hmm. mungkin ya, seperti itu. Mungkin itu sih kalau menurutku. Oke, terima kasih Agri. Selanjutnya ke Ali. Mungkin ini dulu ya, mungkin sedikit penjelasan tentang permasalahan transportasi di pedesaan itu gimana sih sebenarnya. Kalau tadi kan aku sedikit menyampaikan, itu kira-kira gimana menurutku apa yang aku sampaikan udah cukup tepat atau masih banyak hal-hal lain selain ya tadi selain sangat minimnya jumlah penumpang atau permintaan perjalanan sehingga cukup sulit menyediakan transportasi umum di pedesaan. Lalu bisa langsung disambung komentarmu tentang program janji kerja ini satu desa satu bus ini menurutmu gimana? Bisa dilaksanakan nggak gitu? Efektif nggak untuk transportasi pedesaan? Lalu sistemnya nanti gimana kalau satu bus ya ini bus kalau bus cukup besar ya maksudnya isinya cukup besar gitu loh. Berarti kan untuk melakukan perjalanan tertentu ya butuh jumlah orang yang mau melakukan perjalanan cukup besar gitu. Beda misalnya dengan angkot yang cukup berapa orang aja bisa efektif melakukan perjalanan gitu. Ya, silakan Ali. Jadi sebetulnya transportasi itu kan route-nya ya, itu orang berpindah gitu. Hmm. Bukan bukan jalan rel, bahkan bukan busnya gitu, tapi orang berpindah gitu. Nah, sekarang kenapa orang berpindah? Orang berpindah itu karena ingin memenuhi kebutuhan ekonominya, jelas. Kebutuhan ekonomi atau kebutuhan pendidikan atau hal-hal di luar itu. Tapi mayoritas Hmm. itu orang berpindah karena ekonomi. Dia harus Hmm. belanja, dia harus kerja, harus jualan segala macam. Nah, itulah yang akhirnya membangkitkan transportasi. Itu kalau Hmm. misalnya di ilmu transportasi kan itu riset bangkitan tarikan tadi kamu udah bilang kan. Hmm. Nah, kalau misalnya dari hierarkisnya sendiri kan udah ada AKAP, AKDP, angkutan lokal, perdesaan gitu segala macam itu udah ada hierarkinya kan. Masalahnya di pedesaan ini orang tidak banyak bergerak gitu karena dari apa namanya demografi pekerjaannya juga tidak membutuhkan commute gitu. Berbeda dengan misalnya komuter lain, KRL di Jakarta, orang memang butuh berpindah dari tempat pemukiman perumahan tadi ke tempat Hmm. pekerjaan gitu. Makanya KRL okupansi rasionya tinggi. Nah, di desa pekerjaannya lebih cenderung random. Hmm. Dia mungkin kerjanya bertani sawahnya di belakang rumahnya gitu. Atau nggak terlalu jauh dan jalannya juga malah nggak bisa di apa
dicapai oleh bus gitu kan. Jadi dia harus naik sepeda atau jalan kaki gitu. Atau berkebun. Atau paling maksimal mungkin ke pasar, jualan di pasar gitu. Nah, jadi makanya kalau untuk intinya kan trayek itu bus muter-muter terus kan. Apa? Dia melewati jalan-jalan itu terus kan. Jadi dari A ke B, misalnya dari A ke Z. Nah, dia harus mengikuti B, C, D, E, F, G, H, I, J, K sampai Y gitu, sampai nanti berakhirnya di Z. Kalau misalnya bentuk pekerjaannya random dan petani kan nggak ada jam kerja kan, nggak ada 9 to 5 gitu loh. Dia mau memang mungkin ada jadwal-jadwal yang bagusnya pagi dan sore gitu biar nggak panas, tapi kan nggak ada jam yang pastinya gitu loh. Nah, itu akan sulit kalau kita menggunakan trayek gitu. Jadi demand-nya tuh kecil. Sedangkan tadi si perusahaan itunya kan perusahaan transportasinya harus memikirkan benefit cost ratio gitu. Artinya pendapatannya dibanding dengan operasionalnya lah gitu intinya. Nah, satu desa satu bus ini kalau di Indonesia mungkin nanti jatuhnya tidak bisa dijadikan angkutan umum, tapi bisa jadi solusi buat desa. Cuman dia memang menurutku tidak bisa disahkan jadi angkutan umum. Karena apa? Karena kan tadi angkutan umum tuh ada trayek non trayek kan. Nah, trayek itu yang tadi harus A sampai Z, non trayek itu on demand gitu. Nah, menurutku kalau bus di desa itu dia bentuknya campuran. Ada trayek dan ada on demand. Trayek itu gimana? Kalau dalam tulisanmu sebelumnya kan harus masyarakat kolektif kan, daftar gitu ya, untuk memakai bus itu gitu. Nah, tapi kan udah ada yang pasti setiap hari. Misalnya anak sekolah itu kan masuknya jam berapa sih? Jam 7 kan misalnya. Ya kan kalau di desa kan nggak jauh-jauh banget kan, 6:30 deh berarti busnya. Berarti bus itu mungkin dari jam 6 sampai jam 7. Karena jam 7 udah nggak ada bus lagi gitu, udah pasti telat kan anaknya. Jadi dia operasional mungkin ya dari 5:30 sampai jam 7. Dari jam 7 mungkin melayani orang ke pasar gitu. Dari dia trayeknya berubah lagi untuk melayani orang yang ke pasar. Atau bisa lagi sebelum anak sekolah berangkat, misalnya tadi kan sekolah jam 5:30 ya. Dari 5:30 sampai jam 5:30 itu antar jemput orang yang mau kerja di kota misalnya. Jadi tapi dia nggak nganter sampai kota, dia nganternya sampai tempat dia bisa naik bus lagi gitu loh. Jadi fungsi si bus desa ini sebagai pengumpan. Setelah dia nganter ke karyawan-karyawan tadi ke tempat busnya, dia nganter anak sekolah, mungkin pagi buat pasar. Nah, siang kan sampai sore lah ya. Itu kan kosong. Nah, itulah jam-jam itu yang bisa digunakan untuk on demand. On demand tadi daftar. Daftarnya gimana? Oh, tapi ya kebutuhannya harus kolektif ya kalau untuk pakai dana desa ya. Misalnya kalau di tulisanmu kan nganter kayak film Tilik itu kan lihat ibu PKK sakit gitu kan di Bulurah. Atau misalnya ada apa yang harus misalnya tim pingpong desa gitu kan mau tanding siang-siang gitu kan. Bisa kayak gitu. Nanti sore masuk trayek lagi. Di luar itu, di luar antara trayek dan non trayek, itu sebetulnya bisa jadi potensi pendapatan desa. Jadi dibikinnya kalau bus itu tidak kolektif dan sifatnya dipergunakan untuk hal-hal yang tidak mendesak gitu ya, itu bisa disewakan menurutku. Jadi operasional itu harus bayar lagi gitu. Tapi untuk keperluan pribadi, kecuali tadi misalnya tengah malam ada yang sakit gitu kan, nggak ada mobil sama sekali, tinggal bus ya udah pakai aja busnya gitu. Nah kayak gitu sih menurutku sih. Oke, kalau soal tadi yang jadi kan sebenarnya perlu trayek yang pasti di desa juga perlu trayek yang pasti karena ada hal-hal yang atau perjalanan yang sudah pasti setiap hari kayak orang sekolah, ke pasar, ke tempat kerja gitu ya. Dan ada yang non trayek sesuai dengan permintaan. Nah aku ke Agri nih, kalau yang trayeknya sudah jelas ini.
untuk anak sekolah dan yang lain, dan berkaitan dengan di desa yang tempat tinggalnya nggak terpusat di tempat tertentu, agak jauh-jauh gitu loh, rumahnya. Nah, kalau menggunakan bus yang kapasitasnya terlalu besar, yang cukup besar gitu, yang membutuhkan banyak penumpang untuk biar dia bisa efektif. Nah, sedangkan di desa yang jaraknya agak jauh-jauh nih, apa bisa efektif gitu loh? Kalau untuk trayek yang sudah pasti, apakah tidak lebih efektif misalnya kalau kendaraan yang lebih kecil gitu? Karena kan untuk menjemput banyak siswa itu agar semuanya bisa terjemput, berarti kan daerah yang harus dilayani cukup luas untuk ukuran desa gitu. Nah, apakah kalau dengan bus yang kapasitasnya yang cukup besar, apakah secara biaya dan lain-lain itu efektif menggunakan bus? Kalau menurutku untuk itu ini sih secara umum nggak efisien sih. Maksudnya ya itu tadi, apakah akan terpenuhi semua atau enggak gitu. Bukankah lebih baik kalau menggunakan moda transportasi yang ukurannya lebih kecil kayak angkutan, tapi istilahnya headway-nya atau jarak antar angkutan dalam satu trayek itu pendek seperti itu. Tapi ini kan dia wacananya kan satu desa satu bus ya. Aku masih masih belum terlalu paham sih, maksudnya satu desa satu bus itu apakah busnya akan dijadikan bus trayek atau bus yang inventaris desa jadi on demand gitu. Soalnya kalau busnya bus trayek, bukankah perjalanan perjalanan itu nanti bakal antar desa ya, pertukaran ekonomi, maksudnya untuk anak sekolah ke pasar, biasanya juga pasar nggak satu desa satu, paling nggak satu kecamatan satu kayak gitu. Jadi kalau dia dijadikan kendaraan trayek, kayaknya bakal lebih pas kalau seperti yang dibilang Ali tadi, untuk orang ke pasar kayak gitu, atau kalau memang sekolahnya di luar desa malah jadiin kendaraan antar jemput kayak gitu, biar anak-anaknya bisa memanfaatkan bis itu kayak gitu. Ya. Kalau menurut Ali gimana antara yang trayek dan non trayek ini, apakah moda transportasinya perlu dibedakan gitu? Jadi sebetulnya kan nggak bisa juga kalau misalnya jadi program itu dia meratakan semua desa gitu kan. Tergantung demand-nya bagaimana gitu. Nah, menurutku tadi urusannya tergantung lagi demand-nya bagaimana. Kalau memang pagi itu tidak ada yang make, ya udah itu dia fungsikan sebagai, jadi trayek ini bukan trayek yang maksudnya terdaftar di Dishub tuh loh. Tapi trayek maksudku memang ya jalurnya fix aja. Jadi sebetulnya ini tuh tidak masuk ke transportasi umum yang di bawah Dishub gitu. Ini tuh kalau menurutku akan lebih bisa diimplementasikan kalau langsung dikelola oleh si pemerintah desanya gitu. Pemerintah desanya mungkin di training bahwa misalnya anggaran kan biasanya per kilo kan, anggaran bensin gitu kan. Mungkin nanti di list apa aja yang kira-kira akan digunakan gitu kan, sekolah, ngantar yang kerja gitu-gitu kan, itu mungkin ada subsidinya gitu. Tapi nanti di luar itu ya nanti ada jatah lain, mungkin bisa jadi orang bayar gitu, tapi untuk yang internal untuk keperluan sendiri gitu, keperluan pribadi. Jadi bukan dalam hal ini si satu desa tadi itu jadi transportasi umum yang yang resmi gitu loh. Tapi memang itu pengelolaan desa aja. Kalau misalnya nanti dibawa Dishub lagi, berarti
dia harus ngikut aturan kan. Ya. Gitu. Sedangkan aturannya tahu sendiri ribet banget, dipisah-pisah lah apalah. Nah, mendingan itu dikelola desa sih menurutku. Cuman memang ada integrasi antara dibikinlah rute yang akhirnya menuju ke tempat pengumpan gitu. Misalnya desa tadi kan biasanya desa tuh nanti ada jalan jalan besarnya lah ya, jalan besarnya. Nah, Ya. mungkin di titik-titik masuk ke desanya itulah ditaruh tempat tunggu gitu. Nanti bus itu yang nganternya sampai sana aja. Nanti setelah itu si orang yang berkeperluan ya udah dia naik naik kendaraan umum yang biasa gitu. Jadi maksudmu satu kendaraan tapi dia bisa berdasarkan trayek, maksudnya jalurnya udah pasti di jam-jam tertentu, misalnya pagi gitu ya. Lalu dia berubah jadi on demand gitu, sesuai permintaan gitu maksudnya ya. Ya, tapi balik lagi on demand-nya harus demand kolektif kan, yang kau Ya. bilang kemarin tuh. Nah, gitu. Jangan nanti malah seringnya dipakai aparatur desa terus gitu. Nah iya, malah dipakai jalan-jalan terus kan. Nah itu makanya itulah ya nanti sistemnya bagaimana itu kan intinya harus tercatat gitu. Apa nih pemakaiannya di luar di luar yang udah trayek tadi. Oh misalnya tim olahraganya tanding kayak gitu. Jadi itu nggak apa-apa. Ya. Oke, kalau menurut Agri ini gimana kira-kira apa namanya pengelolaan pemakaian busnya ini gitu loh. Karena kan tadi kalau yang sesuai dengan jalur yang pasti, yang trayek tadi, trayek dalam arti jalurnya udah pasti, itu bisa di apa namanya dikonsultasikan kepada ya perencana-perencana transportasi seperti biasa gitu kan. Nah, tapi kalau untuk yang on demand ini kira-kira menurutmu gimana untuk pelaksanaan di desa biar pemakaian busnya jadi gunanya buat masyarakat desa ini banyak gitu loh. Maksudnya biar nggak kayak tadi terjadi malah cuma dipakai aparatur desa dan yang lain. Maksudnya koordinasinya kira-kira gimana ini ya? Kalau udah apa namanya masalah teknis penggunaan gitu ya menurutku sesimpel di apa namanya dibuat administrasinya transparan aja kayak mungkin model sewa lapangan futsal gitu. Jadi ada board besar yang memberikan jadwal ini bis tanggal berapa dipakai apa untuk dipakai siapa untuk apa kayak gitu. Diupdate ya setiap hari gitu ya. Diupdate. Kalau desanya udah ada jaringan internet mungkin itu bisa di online kan seperti dibuat website seperti peminjaman website untuk akses peminjaman di situ. Kalau sudah transparan sih untuk kecolongan-kecolongan kayak difungsikan untuk hal lain, aku rasa bakal aman-aman aja sih. Ya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhirku ya buat Ali dulu. Jadi kalau untuk program satu desa satu bus ini kan sebenarnya kayak memberi sebuah pemikiran atau insight baru dalam dunia transportasi karena tadi dia on demand perjalanannya tujuan perjalanannya itu diputuskan secara kolektif. Nah, sedangkan apakah ini bisa juga dibawa ke konteks yang lebih besar misalnya? Kalau di kota kan sekarang kita melihat juga sebenarnya dengan hadirnya banyak transportasi online itu sebenarnya kan bisa dilihat juga itu sesuai on demand gitu loh. Orang butuh melakukan perjalanan, ya kan dia misalnya Gojek, Grab atau yang baik yang sepeda motor atau yang mobil gitu. Sebenarnya kan on demand. Kan bedanya ini on demand atau sesuai dengan permintaan setiap masing-masing orang gitu. Sementara untuk satu desa satu bus satu bus ini ditentukan secara kolektif. Jadi ditentukan dulu siapa yang ingin melakukan perjalanan, tapi kebutuhan perjalanannya itu yang kolektif, yang beberapa orang
yang maksudnya jumlah orangnya nggak cuma 1 orang, cukup besar, sehingga bisa melakukan perjalanan bersama. Nah, apakah itu juga bisa dijadikan semacam pemikiran baru dalam dunia transportasi misalnya untuk yang di perkotaan? Karena sebenarnya dengan hadirnya transportasi online kan membuat kita bisa tahu juga bahwa kita bisa tahu kebutuhan perjalanan setiap orang gitu loh, secara real time kan sebenarnya. Cuman kan sekarang pada prakteknya itu dilayani per individu. Nah, apakah itu bisa jadi kayak sebuah apa ya? Sebuah tambahan metode dalam perencanaan transportasi gitu. Dengan bisa tahu kebutuhan perjalanan orang yang up to date gitu. Kalau perencanaan transportasi selama ini kan itu survei dulu, ya kan, perjalanannya kemana dan lain-lain, baru dibuat sistem transportasinya. Nah, dengan adanya teknologi ini apa juga udah memungkinkan gitu loh. Kayak mungkin bukan desain secara bukan desain terus menerus, tapi kayak desain yang lebih fleksibel gitu loh di perkotaan. Nah, kalau kita balik dulu ke dasar perencanaan transportasi ya, mungkin Dandi dan Agri masih ingat kalau dulu di perancangan PPT itu yang perancangan prasarana transportasi, kalau kalian pernah dengar kan ada namanya 4-step model. 4-step model itu perencanaan untuk perencanaan transportasi. Nah, lebih lanjut dari 4-step model itu ada yang namanya multi-equation model. Multi-equation model itu dia harus tahu bangkitan dan tarikan dengan faktor yang lebih banyak gitu. Karena nggak bisa juga kayak misalnya ada orang di sub Jakarta gitu ya, datang ke rumahmu, ke rumah Dandi gitu. Mas kerjanya di mana gitu? Di Bendungan Hilir misalnya kan. Oh ya udah Bendungan Hilir, dibikin sama dia. Tapi kan belum tentu itu rute yang paling efektif kan. Kalau untuk kolektif gitu loh, gitu. Karena dia penentuan stasiun tuh kan detail banget gitu. Nah, multi equation itu akan menjadi efektif, memang sulit tapi efektif kalau perencanaan infrastrukturnya besar, kayak jalan rel, gitu. Karena jalan rel kan nggak bisa dibelok-belokin sembarangan kan. Jadi sekali bikin ya udah jadi gitu. Nah, enaknya bus ini kan mobil ya sebetulnya. Sebetulnya sama aja mau kendaraan mobil gitu. Tapi volumenya banyak gitu. Makanya tadi kalau misalnya demand pastinya udah ada nih, misalnya sekolah gitu kan, kerja ke pasar, itu demand pastinya udah ada, naik turunnya kecil gitu, itu dijadikan yang fix. Nah sisanya itu bisa berkembang gitu loh, bisa real time karena dia tidak butuh perubahan infrastruktur gitu. Terutama ini bagus banget kalau untuk di tempat yang desa atau perumahan deh, atau pemukiman lah, intinya kayak gitu. Jadi dia tuh responnya terhadap demand. Di luar negeri itu, kalau nggak salah di Amerika ya, di Amerika tuh ada namanya SMARTA, Smart Rural Transport Areas. Nah dia tuh layanannya pertama fixed route service, dia tuh ada trayek gitu. Jadi jelas dia lewatnya situ-situ aja gitu kan. Terus yang kedua ada demand responsive service. Demand responsive service tuh tadi dia merespon di mana aja langsung gitu. Oh nih orang mau pergi nih, ya udah dijemput gitu. Tapi balik lagi kalau misalnya untuk desa mungkin konteksnya harus kolektif ya. City service gitu, nganterin ke kota gitu. Misalnya tadi dari desa kan, kalau misalnya memang demandnya ada dan perlu gitu kan, bisa nganter ke kota. Terus kalau di luar negeri bahkan ada namanya evening service. Jadi dia tuh keliling malam-malam ke bar-bar. Karena si kotanya itu, si rulernya itu mendukung non-driver. Kalau orang mabuk nggak boleh bawa mobil gitu. Ya. Nah terus ya tadi ada school transport sama yang lain-lain. Jadi bisa dibikin trayek itu udah demand yang pasti dan responsif demand gitu. Demand responsif gitu.
bisa bisa diperlakukan di situ. Itu juga tidak berlaku di desa aja, bisa Ya. berlaku juga di kota-kota gitu kan. Sekarang angkutan-angkutan kayak yang cakupannya kecamatan kan belum dipikirin banget kan. Nah, kayak gitu. Kalau untuk kota-kota di Indonesia, menurutmu sepengetahuanmu udah ada belum yang menerapkan responsif demand tadi sesuai dengan permintaan gitu, yang nggak Belum sih, sesuai dengan price yang fix, belum ya? belum. Cuman Oke. memang kalau untuk karakter masyarakatnya lebih bagus kalau di kota tuh ya tetap angkutan kota aja gitu. Angkot mini trans apa mikrotrans gitu loh. Kalau sekarang kan namanya mikrotrans ya. Kalau dulu kan namanya angkot. Nah, itu lebih bagus kayak gitu sih karena mungkin masyarakat kota lebih males gitu kalau untuk ngurus-ngurus hal-hal kolektif gitu. Jadi ya Nah, disesuaikan aja dengan karakternya gitu. nah. Tapi sebenarnya itu juga apa ya, bisa sebenarnya peluang baru untuk apa namanya, pemikiran desain transportasi ya, karena ya tadi kalau katamu bilang orang kota ya memang cukup malas untuk bukan malas, maksudnya tidak sempat mungkin untuk berkolektif seperti itu ya. Apa namanya, ya bukan bukan apa namanya, ya dibuat desain yang bisa mengetahui gitu loh, kayak surveillance, mengetahui kebutuhan perjalanan eh, masing-masing orang gitu loh. Oke. Nah, menurut Agri gimana nih kalau apa namanya, peluang diterapkannya model kolektif ini di kota gitu loh, dengan kemajuan teknologi informasi saat ini yang apa namanya, yang bisa mengetahui secara real time kebutuhan perjalanan masing-masing orang. Maksudnya biar nggak kayak sekarang terus gitu, kebutuhan setiap orang kebutuhan perjalanan setiap orang diketahui, tapi pelayanannya dibuat per individu gitu, sangat individualis transportasi di kota perkembangannya saat ini kan, dengan hadirnya transportasi online. Nah, menurutmu gimana? Ada nggak peluang untuk memanfaatkan data perjalanan yang real time ini gitu loh untuk pelayanan transportasi? Kalau menurutku pemanfaatannya untuk evaluasi jangka waktu tertentu sih. Kalau untuk yang sangat real time uh, data perjalanan individu secara kolektif itu dimanfaatkan untuk uh, pengaturan rute seperti itu contohnya, itu kan nanti bakal mengurangi kenyamanan juga kalau menurutku, malahan dimana pengguna moda ini bisa mendapatkan informasi update apa namanya trayeknya, rutenya berubah atau segala macam seperti itu. Jadi itu teknologi yang sudah ada sekarang bisa dimanfaatkannya untuk evaluasi efisiensi apa namanya load factor mungkin dalam satu trayek seperti itu. Jadi lebih ke evaluasi yang secara rutin ya, Ya, terhadap jadi trayek-trayek transportasi. nggak perlu memanfaatkan surveyor lagi, sedangkan Ya, sekarang kan bisa semudah memasang kamera di bis, terus dilakukan apa namanya artificial intelligence seperti itu untuk melihat seberapa penuh apa kendaraan ketika berjalan, terus ya. mengetahui titik-titik pemberhentian yang paling ramai seperti itu. Karena sepertinya di banyak kota itu bahkan hampir semuanya itu untuk evaluasi trayek ini kayaknya cukup lama ya ininya, periodiknya ya. Bahkan evaluasi trayek itu apa namanya selama proyek tahunan, jadi dalam satu tahun itu dievaluasi di waktu-waktu tertentu untuk mewakili waktu tersebut. Contohnya ketika puasa itu ada evaluasi untuk mewakili Oh, di momen-momen tertentu ya. satu waktu ketika bulan puasa, terus ketika libur sekolah itu kan sangat berpengaruh, sangat berbeda. Itu digunakan untuk perencanaan
evaluasi di tahun depannya seperti itu. Padahal kenyataannya tahun ini pandemi, pergerakan manusia berkurang drastis, jadi semuanya jadi nggak valid kan. Bakal lebih baik kalau itu akan dipakai untuk evaluasinya bulanan seperti itu. Jadi datanya juga bisa dikoleksi untuk perencanaan jangka panjang juga. Ya, oke. Cukup Pak Kira. Ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup ya. Oke, sampai jumpa di Pijak Talk berikutnya. Dadah, bye.